Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah terlebih dahulu, sebab berkat nikmat-Nya yang masih mengalir kepada kita hingga detik ini. Tak lupa salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kita sampaikan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga sampailah pada tabi'in-tabi'atnya, dan insya Allah sampai juga kepada kita selaku pengikutnya di akhirul zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini yang ke-1446 Hijriah. Perjalanan yang begitu panjang yang telah dilalui oleh agama Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Begitu banyak rintangan-rintangan yang menghadang sejak zaman dahulu hingga nanti di zaman yang akan mendatang. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara muslim kita di belahan dunia yang lain melalui bulan Ramadan dengan penuh darah, penuh perjuangan, ujian dan cobaan. Bahkan rintangan-rintangan tersebut masih mereka hadapi hingga saat ini. Dimulai dari 65 nyawa gugur setiap harinya di Sudan. Dilanjutkan dengan diskriminasi dan rasisme di belahan dunia Eropa yang membuat umat muslim yang tinggal di sana sulit diterima di sana dan di sini. Kemudian kasus penganiayaan di Myanmar yang masih terus-menerus berlanjut. Dilanjutkan dengan ratusan nyawa tewas akibat konflik yang terjadi di Somalia. Dilanjutkan lagi dengan 10.000 jiwa tewas di Yaman akibat konflik, dan jutaan jiwa lainnya mengalami kesusahan makan. Mereka kelaparan. Bahkan ratusan ribu jiwa dinyatakan gugur akibat perang saudara yang terjadi di Suriah, dan yang terbaru 62.000 jiwa dinyatakan gugur akibat genosida di Gaza, Palestina. Jika dibandingkan dengan keadaan kita saat ini, kita menjalankan puasa dengan penuh kedamaian, aman, dan juga tentram meski perekonomian sedikit terancam, namun setidaknya kita terhindar dari peperangan yang begitu kejam. Maka disinilah seharusnya kita menyadari bahwa sudah kewajiban kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Ilahi Rabbi, juga mendekatkan kita terhadap pelindungannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenali, memahami, dan mengejar keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, kita berpuasa di bulan suci Ramadan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk takwa kita kepada Allah jika diiringi dengan niat yang benar. Kita berpuasa demi ridho Allah, bukan karena takut dimarah oleh mama. Kita berpuasa memenuhi perintah Allah, bukan memenuhi perintah manusia, apalagi karena THR. Begitulah takwa yang seharusnya kita lakukan. Segala ibadah yang kita perbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, didasarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, untuk Allah, karena Allah. Yang kedua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Sahabat sekalian, di luaran sana mereka yang tengah berperang, mereka yang tengah berkekurangan, kesulitan mencari makan. Bahkan bagi mereka setiap hari adalah waktunya untuk berpuasa. Sementara itu kita di sini makanan melimpah, namun kita justru kesulitan untuk mensyukurinya, kesulitan untuk menghabiskannya. Bahkan tak jarang makanan tersebut akhirnya menyisa, terbuang sia-sia karena ribuan alasan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan jelas mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala tashkurun." Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Yang ketiga, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat amat dinanti-nanti. Namun kita juga perlu tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini, tidak semua golongan orang di muka bumi ini dapat merasakan mewahnya takjil dengan sop buah, dapat merasakan senangnya berbuka puasa dengan makanan yang begitu banyak melimpah tertata di atas meja makan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan, agar dapat saling berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan, berbagi keberkahan. Hadirin rahimakumullah, berbagi dapat kita mulai dari yang paling mudah, sedekah yang dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, tanpa syarat apapun. Hanya satu syaratnya, yaitu apa yang diberikan dalam sedekah tersebut harus berasal dari usaha yang halal. Lantas, mengapa selain zakat fitrah yang diwajibkan, infak dan sedekah sangat amat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pahalanya pun Allah janjikan lipat ganda? Jawabannya yaitu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, seolah sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengakar begitu dalam di masyarakat Indonesia ini. Setiap kali mendekati perayaan hari besar Islam, terkhusus hari besar Ramadan ini, masyarakat pasti akan berbondong-bondong pergi ke pasar, swalayan, mall, grosir dan sebagainya untuk berburu emas, berburu gamis, brownies dan nastar, kapelan gamis sekeluarga, kapelan kemeja sama pasangan untuk hari raya. Padahal jika melihat kebelahan dunia lain yang begitu luas ini, begitu banyak orang-orang di sekitar mereka, bahkan di dekat mereka, yang sangat amat membutuhkan. Mereka berkekurangan, mereka tak mampu membeli gamis baru. Bahkan untuk sekantung beras saja mereka harus bekerja keras, membanting tulang meski bayarannya tidak sepadan. Dan sayangnya lagi, mereka-mereka yang berbondong-bondong berburu barang-barang justru sangat jarang melirik mereka-mereka yang berkekurangan. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, kita semua tahu wahai sahabat, jika kita berpuasa selama 1 bulan 30 hari, setiap harinya kita menahan lapar dari pagi hingga petang, dari subuh hingga maghrib. Namun pukul 12 siang perut kita mulai keroncongan. Pukul 3 sore sudah tidak hanya keroncongan lagi, melainkan juga melilit. Keluarlah kata-kata, "Ya Allah, percepatlah waktu ya Allah." Hingga tibalah pukul 6. Namun
Azan maghrib pukul 6:01 alias pukul 6:15. Keluarlah lagi kata-kata, kemana ini azannya? Ya Allah, kapan azannya ya Allah? Seketika juga azan yang sebelumnya setiap kali berkumandang selalu diabaikan, tiba-tiba saja dicari-cari, dinanti-nanti dengan rasa penuh tidak sabar. Sedangkan itu, di luaran sana, mereka-mereka yang sudah terbiasa menahan lapar karena berkekurangan hanya bisa tersenyum. Dan ada pun kelompok orang-orang yang merasa bulan Ramadan dapat dilalui dengan mudah, yaitu mereka yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah sehari-harinya sehingga keimanan mereka kuat melawan segala godaan, tantangan yang ada. Yang terakhir tak dapat kita pungkiri lagi, jika ujian terbesar di bulan suci Ramadan sangat mengincar keimanan kita, mengincar kesabaran kita. Mengalihkan rasa bosan, berencana pergi keluar bersama teman-teman, menjalin silaturahmi, namun ternyata godaannya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Pergilah seorang diri atau kata bahasa gaulnya me time. Namun ternyata begitu tiba di rumah, rasa lelah, rasa lapar, rasa kantuk, rasa segalanya datang dengan cepat, hingga tubuh terasa lebih lemas, lebih capek. Mengantisipasi lagi, memilih untuk berdiam diri di rumah, menghemat energi, menghemat tenaga. Namun ternyata ujung-ujungnya handphone lagi. Atau kata bahasa gaulnya gabut dan boring, alias bosan dan tak ada kerjaan. Padahal banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan jika kita memiliki niat yang begitu kuat, memiliki kesabaran yang begitu kuat, dan niatnya pun benar-benar dilaksanakan, benar-benar dilakukan, bukan dijadikan rencana yang berujung menjadi wacana. Mengapa kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu luang begitu direkomendasikan selama bulan Ramadan? Tentu saja karena dengan melakukan kegiatan-kegiatan kita dapat mengalihkan pikiran dan hati kita dari rasa tidak sabar menunggu datangnya waktu berbuka. Selain daripada itu, mengisi waktu luang kita dengan kegiatan positif, Allah sangat menyukainya, sebagaimana yang Allah katakan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik apapun, tidak hanya perbuatan baik untuk diri sendiri, namun juga perbuatan baik untuk orang-orang di sekitar kita. Selain daripada itu, Allah juga mengatakan, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Mengapa dikaitkan dengan sabar? Karena ujian terbesar di bulan Ramadan sangat menguji kesabaran. Maka barang siapa yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu dengan menanamkan, menumbuhkan kesabaran yang kuat di dalam hatinya, insya Allah, Allah akan mencintainya. Bersabar dalam segala hal, terutama dalam menghindari hal-hal yang dapat mengundang hawa nafsu. Sahabat-sahabat sekalian, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin utama yang harus kita ingat dan dapat kita kejar terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan membantu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan juga dapat menyadarkan kita akan pentingnya bersyukur karena banyak orang-orang di luar sana yang lebih sulit daripada kita, namun mereka mampu bertahan dan mampu lebih bersyukur. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita akan pentingnya untuk tidak hidup berlebih-lebihan dan saling peduli satu sama lain, sebagaimana yang poin keempat jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran berlipat ganda untuk mereka yang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan khususnya. Lalu yang kelima mengajarkan kita akan pentingnya bersabar. Pentingnya bersabar karena Allah lebih mencintai orang-orang yang bersabar dan pahalanya pun lebih utama, lebih banyak. Lalu yang terakhir, berpuasa di bulan suci Ramadan dapat menjadi perisai kita di akhirat nanti, menjadi pelindung kita dari api neraka. Mengapa demikian?
karena berpuasa di bulan suci Ramadan serta melakukan hal-hal kebaikan di bulan suci Ramadan dapat menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Sahabat-sahabat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, tidak banyak dan tidak sedikit yang dapat Ana sampaikan, namun secukupnya saja. Begitu banyak sindiran-sindiran keras, namun tujuannya adalah untuk memotivasi, untuk menyadarkan agar kita sadar akan diri sendiri. Bukan untuk menjatuhkan maupun mencaci maki. Sebab di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, apa salahnya kita berbagi keberkahan, kita berbagi ilmu yang kita miliki. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Namun, bukan berarti manusia tak luput dari dosa. Oleh karena itulah Anda mengucapkan minal aidin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Unzur makola wala tanzur man kola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.